Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita lanjutkan lagi untuk part ketiga, yaitu tentang gerak melingkar ya. Ya, kemarin sudah sampai konsep tentang juring lingkaran ya. Juring lingkaran itu dibatasi oleh sebuah busur dan dua buah jari-jari ya. Nah, tapi di sini dihubungkan dengan penentuan sudut istimewa itu ya. Sudut istimewa memang sangat istimewa ini ya, yang namanya disebut 1 radian itu ya. Pada awalnya ya, penentuan 1 radian ini ditujukan untuk menghubungkan ini ya. Nah ini, jadi penentuan sudut radian ini ditujukan untuk menghubungkan antara S dengan R ya. Ya otomatis terhubung dengan dirinya sendiri gitu kan. Nah itu. Jadi tujuan utama dari penentuan sudut radian itu adalah untuk menghubungkan antara lintasan linier dengan lintasan sudut kalau dalam suatu kasus ya. Nah kira-kira seperti itu. Nah jadi yang diperhatikan atau yang dipelajari adalah sebuah juring ya, sebuah juring lingkaran ya. Dalam hal ini adalah juring OAB gitu ya, sebagai contoh ya. Nah sampai suatu saat menemukan sudut yang sangat fenomenal ya, yang sangat istimewa sekali ya, yaitu 1 radian ya, sebesar 57,3 derajat ya. Nah ceritanya bagaimana ya? Ternyata di sini ya, panjang busur ketika terbentuk sudut ini ya. Nah jadi ketika terbentuk sudut ini itu dapat memberikan informasi yang sangat spektakuler istilahnya ya, yaitu panjang busur sama dengan jari-jari. Nah itu informasi yang sangat spektakuler itu ya. Nah ini ya. Nah kita ganti misalkan ya ini, atau ya udah nggak apa-apa ya. Nah itu yang dimaksud dengan penemuan yang spektakuler tadi. Jadi panjang jari-jari sama dengan panjang busur ya. Panjang busur sama dengan panjang jari-jari R gitu ya. Misalkan kita sebut R yang kuning dengan yang merah. Nah seperti itu. Nah kemudian apa implikasinya gitu kan. Nah kita lanjutkan saja ya. Nah jadi SAB misalkan dari lintasan A ke B sama dengan R jari-jari. Terus maka kalau kedua persamaan ini ya, kedua ruas persamaan ya. Jadi ruas kanan dan ruas kiri ya. Persamaan itu ada ruas kanan, ada ruas kiri, dan ada tanda semadungan di antaranya ya. Nah apabila kedua ruas dibagi R, berarti S dibagi R di kiri ya. Di kanan adalah R dibagi R atau 1. Nah gitu kan. Nah maka S per R itu adalah 1, berarti S sama dengan R tadi ya, memang bolak-balik ya. Nah dalam hal ini maka itu adalah sudut tentunya ya, dan sudut yang sebesar itu dianggap 1 ya. Jadi sudutnya itu harus dianggap 1 ya. Kalau apa istilahnya ya, kalau misalkan kita ingin menentukan 1 liter gitu ya, setelah ketemu misalkan ukuran 1 liter, maka si volume 1 liter itu harus dikunci, itu harus ditetapkan, jangan berubah lagi kan begitu ya. Nah ini juga mirip ya. Jadi si sudut sebesar ini ya, si sudut sebesar ini langsung dianggap satu kesatuan ya, istilahnya dibungkus lah gitu ya, dibungkus menjadi satuan lain yang namanya radian atau 1 radian. Nah gitu. Nah nanti implikasinya bagaimana? Implikasinya yaitu ketika nanti sudutnya itu bertambah ya, bertambah sebesar 57 lagi ya, pasti si busur juga akan bertambah lagi sama dengan ya, pertambahannya sama dengan jari-jari ya.
Jadi kalau sudutnya 2 kali 57,3, maka panjang busurnya jadi 2 kali jari-jari. Nah, itu implikasinya ya, mudah-mudahan dipahami. Kita lanjut. Nah, maka jika ya seperti tadi ya, nah jika S itu N kali R ya sekarang ya, kalau tadi kan 2 ya contohnya, sekarang N saja itu, maka S per R itu pasti N gitu. Nah artinya ya ini dibolak-balik sebenarnya ya, jadi dibagi R berarti ya, ruas kiri dibagi R berarti S per R, ruas kanan dibagi R, N per R dibagi R tinggal N ya. Nah jadi kita garis bawah yang ini aja. Ketika S per R itu sama dengan N, berarti S adalah N kali R gitu ya. Nah maka pasti si sudutnya itu 2 kali N kali gitu ya. Si sudutnya itu pasti N kali yang tadi, N radian kan gitu. Nah maka dengan mudah ya kita bisa menyimpulkan hubungan antara S dengan R, itu kan, S dengan R, yaitu theta itu sendiri, S per R sama dengan theta ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, dan di sini kita percepat karena memang ini video ya. Nah untuk pembahasan nanti bisa diulang-ulang ya, kita lanjut ya. Nah kalau ada permasalahan mohon dicantumkan di komentar ya. Kita lanjut. Ya, kita telah fakta ini ya. Nah, misalkan begini, saat theta terukur 57,3 derajat ya, maka S sama dengan R. Jadi lintasan linier sama dengan jari-jari gitu kan. Nah, dan selanjutnya berarti setiap theta adalah N kelipatan 57,3 derajat atau N radian tadi ya, 1 radian, maka S itu akan N kali R ya. Jadi tetanya N kali radian ya, N kali 1 radian, maka S nya adalah N kali R gitu ya. Artinya atau pengertian yang lebih luas ya, panjang busur juring lingkaran ya, atau lintasan ya. Jadi panjang busur juring itu ya, panjang busur juring itu akan selalu kelipatan ya, akan selalu kelipatan N kali ya, kelipatan N kali gitu kan, kelipatan N kali apabila sudut kelipatan apabila sudutnya ya, maksudnya sudut tetanya itu adalah N kali juga kelipatan N kali juga atas 57,3 derajat atau 1 radian tadi ya. Jadi pengembangan konsepnya begitu. Jadi sekali lagi, artinya panjang busur lintasan itu akan selalu kelipatan N kali jari-jari apabila sudutnya kelipatan N kali 1 radian gitu kan, N kali 1 radian. Nah bisa dipahami ya. Nah kita lanjut. Nah kita secara matematis untuk merumuskan supaya lebih detail ya, secara matematis maka ya saat theta sama dengan 1 rad atau 57,3 maka S sama dengan R. Nah kemudian ya, dan saat theta sama dengan N rad atau N kali 57,3 maka S adalah N kali R gitu ya. Nah maka secara variabel ya, sekarang secara variabel dituliskan. Nah, jika theta sama dengan, jika theta ya diganti dengan variabel N gitu ya, dan N adalah 1 radian, maka S adalah N kali R atau 1R kan. Jadi N nya 1 radian, maka S nya 1R atau R saja. Kemudian jika theta ya dimisahkan dengan N dan N nya sama dengan 3 radian, maka S nya adalah pasti N kali R ya, rumusnya menjadi 3R dan seterusnya gitu kan. Nah
Seperti itu ya. Jadi kalau tetanya dimisahkan n, nah